Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat webinar atau video conference, atau kalau di SMP Negeri 1 Purwojati itu namanya pembelajaran tatap muka dalam jaringan. Nah, saya dapat informasi ada beberapa sekolah yang sudah memanfaatkan webinar atau tatap muka dalam jaringan. Oke, itu nanti Bapak Ibu bisa juga menggunakan ini meeting Teams ini. Nah, tujuannya supaya bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa. Misalnya ada pelajaran mana ya yang butuh pemahaman lebih lanjut, contohnya matematika. Kalau saya lihat sekilas itu kalau siswa mendapatkan materi hanya bacaan saja tanpa perlu penjelasan, itu biasanya agak sulit dalam memahami beberapa siswa tersebut. Kemudian di dalam mata pelajaran praktek, sebagai contoh di dalam mata pelajaran informatika itu kan ada mata pelajaran, ada materi tentang algoritma pemrograman. Nah, di situ kan pemrograman biasanya membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kemudian praktek menggunakan perangkat lunak pengolah kata atau perangkat lunak pengolah angka juga sama harus membutuhkan penjelasan lebih lanjut, atau juga mata pelajaran yang lain. Oke, sebelumnya langsung Bapak Ibu kalau sudah bergabung, sudah membuka portal Office ini, nah contohnya seperti ini, saya sudah login. Kemudian Bapak Ibu bisa buka Teams-nya. Nah, di sini nih bisa menggunakan ini atau menggunakan yang bagian atas. Teams ini juga sama saja. Oke, nah ini sudah terbuka, sudah mulai membuka. Selanjutnya nanti Bapak Ibu masuk ke kelas Anda masing-masing. Nah, ini tulisnya tim Anda nih. Nah, kalau misalnya tulisan di sini belum bahasa Indonesia, silakan diatur di sini. Nah, ini kebetulan saya sudah bahasa Indonesia. Jadi, untuk pengaturannya, klik di inisial di sebelah kanan atas. Kemudian di pengaturan, atur di sini. Bahasa aplikasi, itu digunakan yang bahasa Indonesia supaya mudah. Oke, selanjutnya di sini dibuka saja kelasnya. Kemudian, nah di bagian sini nih, di rapat, Bapak Ibu bisa klik di segitiganya ini. Ada dua opsi. Yang pertama rapat sekarang. Nah, rapat sekarang ini apabila Bapak Ibu secara misalnya aksidental nih mau datak itu langsung klik di rapat sekarang. Kemudian yang kedua yang jadwalan rapat, apabila Bapak Ibu menjadwalkan di hari yang akan datang. Nah, saya lebih condong untuk yang jadwalkan rapat. Nah, supaya ada waktu untuk mempersiapkan roomnya atau materi-materinya. Kemudian ada beberapa isian yang pertama judul, misalnya di sini diketik saja webinar. Ya, webinar misalnya pertemuan pertama. Nah, misalnya pertama. Contoh saja. Kemudian misalnya sekarang kan misalnya saya membuat video ini tanggal 13. Nah, Bapak Ibu mau membuatnya tanggal 21 minggu kemudian. Nah, ini bisa diatur tanggalnya di sini, diklik tanggal yang pertama ini yang sebelah kiri. Kemudian diatur misalnya tanggal 20. Waktunya jangan lupa. Nah, ini waktu ini saya karena di pembuatan video ini jam 10. Di sini muncul 10.30. Nah, ini bisa diatur. Biasanya kan pembelajaran di pagi hari nih. Nah, ini bisa diatur misalnya jam 8 pagi. Nah, kemudian ini tanggalnya, tanggal berakhirnya. Ini sebetulnya pengaturannya bisa sampai 1 minggu atau beberapa hari kemudian, tapi saya tidak menyarankan seperti itu, hanya sehari-hari saja. Kemudian waktu berakhirnya ini jam berapa? Misalnya 1 jam kemudian, jam 9. Seperti itu. Nah, Pak, kalau misalnya ini ada yang bertanya misalnya, kalau lebih dari jam 9 itu otomatis nutup apa tidak? Kalau sepengetahuan saya ini langsung tetap jalan, jadi tidak perlu khawatir. Kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan materinya ada yang bertanya sehingga waktunya molor seperti itu, tidak akan nutup sendiri, jadi masih tetap berjalan.
Kemudian di bagian ini tidak perlu diganti saja, nggak masalah. Kemudian di tulisan ini, nah ini ada kelasnya, kelas Bapak Ibu yang Teams tadi itu. Nah ini Bapak Ibu mau taruh link ini, rapat ini, webinar ini di room mana, di kelas mana. Nah ini seperti ini. Nah kebetulan kalau saya kan baru cuma satu ini, pelatihan Office 365. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru punya beberapa kelas yang sudah ada, itu nanti akan muncul banyak di sini. Nah ini mau diletakkan di room mana, seperti itu. Nah jadi ini harus hati-hati Bapak Ibu. Kemudian tambahkan lokasi, silakan Bapak Ibu tambahkan, misalnya di sekolah Bapak Ibu semuanya bisa digunakan, misalnya SMP Negeri 1 Purwojati. Nah, misal seperti itu atau apapun. Atau kalau misalnya ini kan online nih, jadi bisa diketik juga dengan nama daring seperti itu boleh, atau dengan online. Nah, ini juga sama saja. Nggak masalah. Kemudian di detail rapat ini diketik misalnya materi yang akan disampaikan itu seputar disampaikan. Nah ini apa disampaikan di sini, misalnya perangkat keras masukan. Nah seperti itu. Kemudian jangan lupa misalnya pematerinya siapa, pemateri. Nah pematerinya Bapak Ibu semuanya, misalnya Pak Agung. Nah seperti itu nanti disesuaikan. Kemudian jangan lupa walaupun di sini ada tanggal dan waktu, tapi boleh juga ditulis di sini waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaannya tanggal 20 Oktober 2020 pukul 08 WIB sampai selesai. Nah, contoh seperti itu. Kemudian kalau sudah diisi semuanya, klik tombol kirim. Nah, nanti ketika sudah selesai diketik, nanti akan muncul di beranda nih, di postingan. Nah ini bisa klik seperti ini, muncul seperti ini. Kemudian untuk membaginya ke siswa, nah, untuk membagi ke siswa biasanya misalnya untuk mengingatkan biasanya untuk berkomunikasi dengan siswa kan menggunakan WhatsApp itu Bapak Ibu. Nah ini bisa juga klik di sini, ini tautannya. Nah yang dibagi yang mana? Dibagi itu yang di bagian bawah. Ini bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Nah ini kan link ini sebetulnya. Nah, Bapak Ibu cukup diklik kanan di tulisan ini, bergabung dengan rapat Microsoft Teams, kemudian klik copy link. Nah ini bentuk tautannya itu seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah ini saya edit, paste. Jadi seperti ini panjang. Nah, bagaimana cara supaya pendek? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau saya lebih condong pakai s.id. Ya, SID bisa juga pakai bit.ly. Nah, seperti bebas nih. Kalau saya lebih condong ke SID. Nah, ini saya tempel di sini, Ctrl V. Nanti akan, nah ini muncul. Jadinya, bentar saya lihat bedanya mana. Nah bedanya ini seperti ini. Nah ini yang dibagi ke siswa saja, jadi lebih pendek daripada yang panjang seperti ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pengen nama di sini custom misalnya webinar pertemuan pertama, nah caranya Bapak Ibu bisa login, daftar ini atau masuk kalau sudah daftar. Tapi saya tidak mencoba untuk mempraktekkan cara mendaftarnya. Monggo nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri untuk pengembangan diri. Selanjutnya untuk
Ini tutup dulu. Nah, kalau misalnya saya ingin uji coba webinar, kok bisa? Ini kan tanggalnya tanggal 20, sekarang baru tanggal 13. Itu Bapak Ibu bisa juga langsung bergabung saja. Ini diklik di ini tadi, saya ulangi lagi, di webinar pertemuan pertama, diklik, selanjutnya gabung. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Oke, kemudian di sini ada dua pengaturan yang sebelah sini kamera. Nah, ini kalau kameranya diaktifkan, nanti akan muncul gambar, foto, atau video secara live. Kemudian kalau dimatikan jadi mati seperti ini. Ini mikrofon, jadi kalau saya matikan nanti suaranya tidak muncul di mana? Di sini, di webinarnya. Kemudian di sini ada pengaturan speakernya, speaker audionya, mic-nya dari mana, speaker yang nanti dipakai apa, perangkat audio, speaker, mikrofon, kamera di laptop nih. Seperti itu. Kemudian kalau sudah pengen langsung bergabung, langsung klik bergabung sekarang. Nah, ini tulisannya di sini menunggu orang lain bergabung nih. Jadi karena siswa saya di sini tidak ada yang bergabung, jadinya menunggu orang lain bergabung, cuma satu orang nih. Kemudian di sini ada waktu mulai webinarnya muncul seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya ini ada hidupkan kamera. Jadi kalau kameranya saya hidupkan, muncul foto saya. Ini saya secara lifetime. Ini saya matikan saja. Saya real time. Ini mikrofon. Kalau mikrofonnya saya nonaktifkan, nanti tidak ada suara yang masuk ke sini. Selanjutnya di sini ada buka berbagi. Ini kalau di Zoom atau apa namanya Webex itu namanya share content gitu. Nah, ini caranya klik di sini. Selanjutnya, nah ini ada beberapa pilihan. Ada berbagi layar, PowerPoint, papan tulis, atau freehand by InVision. Nah, Bapak Ibu, kalau saya lebih condong ke klik yang desktop atau jendela ini. Nah, seperti itu. Kemudian sini ada 3 pilihan, your entire screen, aplikasi window, atau Microsoft Edge tab. Nah, saya lebih condong ke yang entire screen ini. Jadi kalau saya klik di entire screen, kemudian pilih yang ini, klik share, nanti, nah ini, nanti kalau saya menampilkan file PowerPoint ini, siswa juga akan melihat file presentasi yang saya tampilkan. Oke, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya untuk berhenti berbaginya, klik di stop sharing. Nah, kalau sudah di stop sharing, nanti Bapak Ibu, apapun aplikasi yang Bapak Ibu buka nanti tidak muncul di siswa. Kemudian di sebelah kanannya tindakan lainnya, nah ini ada beberapa pengaturan lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, itu hanya di sini, mulai percakapan. Nah, kalau diklik tadi yang hentikan perekaman percakapan. Perekaman itu nanti akan muncul tanda rekam ini, rekam aktivitas di room ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginstal aplikasi pihak ketiga, cukup pakai Teams ini saja nanti akan otomatis merekam layar. Nah, fungsi ini hanya diperoleh oleh yang membuat webinar ini. Ya, jadi kalau orang lain, siswa itu tidak bisa merekam. Kemudian ini ada angkat tangan. Nah, angkat tangan ini digunakan apabila siswa ingin bertanya. Nah, ini kan misalnya di kelas biasa, siapa yang akan bertanya, silakan tangannya diangkat. Nah, ini pakai itu raise hand nih. Jadi kalau ini diklik, nanti saya lihat diperlihatkan peserta, nanti muncul tangan seperti ini, kedip-kedip, melambai-lambai. Yang jaruk takon. Nah, ini klik muncul tangan seperti ini. Nah, kalau untuk pengen di stop, di raise hand-nya dimatikan lagi, nanti
sudah tidak muncul. Oke, selanjutnya di sini tampilkan percakapan. Ini untuk chat nih Kinggi. Jadi misalnya ada yang bertanya apa itu suaranya kurang jelas. Nah, kalau misalnya seperti ini, klik di sini kirim. Nanti yang membuat room ini lihat ini, oh ini suaranya kurang jelas, berarti speakernya suaranya harus dimaksimalkan seperti itu. Selanjutnya ini seperti tadi perlihatkan peserta. Nah ini karena cuma saya saja, tidak ada siswa yang bergabung, jadinya seperti ini, hanya sendiri di room. Sarannya ini hanya siswa saja, siswa yang tidak masuk ke webinar ini, rapat ini. Oke, kemudian untuk mengakhiri, klik di akhiri panggilan. Nah, kemudian di sini ada nih rekaman rapat perekaman berakhir. Nah, ini bisa diunduh bentuknya video. Nah, nanti video ini bisa juga diunggah di YouTube apabila ada siswa yang kesulitan dalam mengakses webinar tersebut. Oh, iya, ada satu lagi, saya lupa. Itu di webinar meeting ini ada fitur, bentar, ini saya bergabung lagi. Ada fitur absen. Nah, kalau di di aplikasi yang lain, misalnya Google Meet itu kan tidak ada fitur absen, harus membuat Google Form sendiri untuk merekam absen. Ini ada di sini fitur absennya. Klik titik 3, kemudian unduh daftar kehadiran. Nah ini ketika di download, pastikan Bapak Ibu mendownload ini setelah webinar berakhir, jangan ditutup dulu seperti tadi itu. Ditutup, nanti di download. Nanti kalau seperti itu, nanti siswa yang sudah berhasil masuk nanti tidak terekam di sini seperti itu. Nah, setelah klik di tadi itu unduh, nanti muncul file namanya meeting attendance list.csv ini. Klik open. Oke, ini sudah terbuka. Jadi bentuknya Excel ini seperti ini. Ini saya bentangkan lebih lebar. Nah, ada 3 kolom. Namanya siapa, kemudian bergabung atau keluar, kemudian ada tanggal, waktu, timestamp. Di sini bentuknya terbalik, bulan, tanggal, tahun, kemudian jam bergabung. Kemudian kalau misalnya ada siswa yang keluar dari room ini, nanti kelihatan di sini. Bergabung jam sekian, keluar dari room ini jam sekian, nanti terekam semuanya. Oke, seperti itu. Ini saya mau saja untuk mengakhiri, klik akhiri panggilan. Oke, demikian Bapak Ibu. Nanti bisa di explore sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.